Kami tim advokasi Gus Dur menyatakan, pertama, bahwa proses hukum terhadap Gus Dur adalah praktik kezaliman dan ketidakadilan yang nyata dan menjadi bukti bahwa kriminalisasi terhadap ulama adalah fakta nyata, bukan sekadar narasi, apalagi hanya opini. Proses hukum terhadap Gus Dur telah secara telanjang mempraktikkan arogansi kekuasaan dengan mengabaikan hak Gus Dur untuk diperlakukan dengan asas prasangka tidak bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim advokasi Gus Dur yang terdiri dari banyak elemen, ada dari LBH Front, ada juga Posami, LBH Pelita Umat, ada juga TPM. Di sebelah kiri ini saya ada sesepuh TPM Bang Ahmad Bidan, juga ada Bang Aziz di sebelah kanan saya. Sebagaimana undangan yang sudah kami sampaikan, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih rekan-rekan media berkenan hadir meliput kegiatan ini. Ini pada kesempatan kali ini kami ingin press conference sekaligus membacakan pernyataan hukum terkait kasus yang menimpa Gus Dur. Insya Allah nanti juga kami akan buka session dialog tanya jawab terkait kasus Gus Dur. Namun sebelum itu semua kita akan awali dengan beberapa pengantar. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara press conference dan pembacaan pernyataan hukum ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebagaimana kita ketahui, Gus Dur telah ditetapkan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri sebagai tersangka sehubungan dengan penerapan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 junto 45 A ayat 3 dan 45 A ayat 2 Undang-Undang tentang ITE. Dan hingga hari ini Gus Dur masih dalam status ditahan oleh Barreskrim Mabes Polri, ada di rutan Polri. Dan kita juga ingin kepastian hukum terhadap kasus beliau, karena sebelumnya juga juru bicara dari Mabes Polri menyatakan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Namun sampai hari ini status Gus Dur masih ditahan, dan kita sudah upayakan beberapa kali percobaan penangguhan dengan berbagai jaminan, tapi juga belum ada jawaban. Bahkan yang terakhir adalah adanya tambahan waktu penahanan bagi Gus Dur untuk 40 hari ke depan. Dan untuk menjelaskan hal itu, kita akan dengarkan dulu pengantar dari yang pertama nanti dari Bang Ahmad Mihdan. Setelah itu nanti juga ada dari Bang Aziz Januar, dan setelah itu baru saya akan bacakan pernyataan, dan pernyataan ini setelahnya juga akan kami sampaikan hard copy juga versi digitalnya, dan insya Allah juga kita akan kirimkan via WhatsApp di berbagai platform sosial media, juga kita akan kirimkan. Jadi rekan-rekan media juga nanti kalau mengutip juga tidak terlalu kesulitan untuk menulis ulang, jadi nanti versi WA-nya kita juga kirimkan. Baik, demikian kepada Bang Ahmad Midat sebagai pengantar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan perkembangan politik dan hukum saat ini, maka kami para advokat khususnya yang hadir di sini dan juga yang tergabung dalam pembelaan beberapa aktivis Islam, antara lain Gus Nur dan juga beberapa mereka yang terkena kasus dalam
perkembangan politik hukum pada saat ini ingin mengingatkan ke berbagai pihak, ya, khususnya adalah para penegak hukum. Di pintu terdepan adalah Kepolisian Republik Indonesia tentunya, kejaksaan dan juga para hakim, agar selalu mengingat dan berpegang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Negara ini adalah negara hukum. Dan juga kita ingatkan di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 persamaan hak hukum atas semua warga negara. Jadi sama, equality before the law. Dan yang ketiga bahwa kita juga mengenal azas praduga tak bersalah, ya, presumption of innocence, bahwa di mana diatur di KUHP pasal 3 huruf C dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman. Juga memperhatikan azas independen dan imparsial, pasal 2 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu kami menghimbau agar perlakuan hukum kepada siapapun rakyat di Indonesia ini harus mengacu pada dasar-dasar dan azas-azas tadi. Kemudian untuk barangkali supaya perkembangan politik hukum ini bisa membawa masyarakat lebih tenang dan tidak kemudian menimbulkan friksi-friksi di sana sini, maka kepada para penegak hukum harus berlaku bijak dan tetap pada koridor hukum sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Oleh karenanya kan kita bisa melihat misalnya perlakuan terhadap Gus Nur dengan beberapa kasus-kasus pidana lain. Ini tentu yang menilai masyarakat. Oleh karena itu, kalau kita mau menegakkan hukum, maka silakan ditegakkan sesuai dengan azas-azas yang berlaku dan tidak menimbulkan kehebohan dan bahkan pertentangan-pertentangan yang menyebabkan di sana sini adalah bagian yang tidak kita kehendaki. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat pertama dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga di kejaksaan dan para hakim, karena mereka semua akan diminta bertanggung jawab baik di dalam hukum di dunia ini maupun di akhirat nanti. Barangkali itu sebagai bagian pengantar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang kita saling mengingatkan di negara hukum ini agar berlaku adil dan tidak diskriminatif. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Medan. Beliau adalah bagian dari tim advokasi Gus Dur. Perlu untuk rekan-rekan media ketahui bahwa tim yang terhimpun dalam tim advokasi Gus Dur bukan hanya ada di Jakarta, ada juga di Surabaya. Ini kawan-kawan dari Bang Andi Ermawan dan kawan-kawan LBH Pron di Surabaya, Jawa Timur. Ada juga Bang Budi Harjo, LBH Pelita Umat Jawa Timur, juga profesional. Di Solo, Pak Muhammad Taufik, juga Dr. Muhammad Taufik SHM juga terlibat dalam tim ini. Dan di Jakarta berbagai elemen yang seperti kami sebutkan tadi, ada Kushami, ada TPM, ada juga LBH Pelita Umat dan yang lain juga terhimpun. Insya Allah ini karena semangatnya kita bela ulama, kita menyatukan visi untuk membela ulamanya, tapi bukan organnya, kita fokus pada ulamanya. Baik, meningkat selanjutnya saya minta rekan kami dari Bang Aziz untuk dapat menyampaikan update perkembangan khususnya terkait penangguhan dan hal yang lainnya, karena ini penting untuk diketahui. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Gus Dur sudah mengajukan penangguhan tapi tak juga dikabulkan. Bahkan yang terakhir ada surat penetapan pertambahan penahanan masa untuk 40 hari selanjutnya. Kepada Bang Aziz kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini tadi sudah dijelaskan oleh senior-senior saya, Pak Mihdan dan Bang Ahmad Hosinuddin, terkait dengan proses hukum yang
telah dijalani oleh saudara kita, guru kita, Gus Nur. Yang pertama adalah di sini saya mau menyampaikan perihal mengenai ketidakadilan yang memang masih menjadi barang obral di negeri ini ya, seperti itu. Karena Gus Nur prosesnya itu benar-benar hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Akan tetapi kita melihat sebaliknya ketika hal tersebut dilakukan oleh pihak lain, antara lain yang sudah menjadi tersangka hingga detik ini, Ade Armando, kemudian ada Denny Siregar yang sudah dilaporkan di mana-mana, kemudian ada Abu Janda dan lain sebagainya. Artinya keadilan masih menjadi barang langka di Republik ini, dan kami sangat berharap pihak-pihak pemerintah dan penegak hukum untuk merubah paradigma tersebut, untuk menegakkan apa yang tadi abang kita Pak Mihdan tegaskan tentang equality before the law, untuk menegakkan bahwa supremasi di negeri ini negeri red state atau negeri berdasarkan hukum, bukan obligate state atau negara yang berdasarkan sewenang-wenang hukum. Dengan hukum, akan tetapi menggunakan hukum tersebut untuk berlaku sewenang-wenang. Artinya pada intinya terjadi diskriminasi hukum. Tapi tidak apa-apa. Kita di sini para ulama umat Islam tidak minta juga untuk diistimewakan atau dispesialkan, bukan. Kita hanya minta hukum ditegakkan sebagaimana siapapun yang melakukan, maka jika itu melanggar hukum diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kemudian tahap selanjutnya saya bermaksud untuk menyampaikan update terkait dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan terkait dengan upaya hukum untuk membantu saudara ulama kita Gus Nur. Yang pertama adalah dari kami sudah melakukan upaya penangguhan hukum. Yang pertama, permohonan ini diajukan dan diterima oleh pihak Mabes Polri pada 9 November 2020, di mana isinya permohonan penangguhan yang alasannya adalah alasan kesehatan beliau yang menurun. Kemudian yang kedua adalah meluasnya wabah COVID yang diduga tersebar dengan sangat masif di rutan Mabes Polri, seperti itu. Dengan penjamin tokoh nasional anggota DPR dari fraksi Gerindra dari Komisi 3, Bang Habibur Rahman. Akan tetapi sampai detik ini belum ada update lagi, belum ada perkembangan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mengirimkan ulang permohonan kembali pada tanggal 17 November 2020. Yang kali ini permohonan ini diberi penjamin istri beliau. Ya, sampai saat ini juga dengan alasan yang sama, alasan kondisi beliau menurun dan alasan menyebarnya diduga masif penyebarannya di rutan Mabes Polri, artinya alasan kesehatan. Kemudian yang terakhir, kemarin kita kirimkan ulang lagi, bahkan bukan cuma permohonan penangguhan penahanan yang dimana istrinya menjadi penjamin lagi, kita juga minta pengalihan status. Oke lah, kalau memang dirasa terlalu berat untuk penangguhan, ada hal-hal lainnya baik hukum atau lainnya kita tidak mengetahui, nah kita minta tolong untuk dialihkan tahanan kota. Artinya sudah maksimal kita permohonannya, dan saya rasa, saya yakini dan saya berhusnuzon bahwa para penegak hukum memiliki hati nurani dalam hal ini, memiliki rasa kemanusiaan, memiliki integritas hukum, sehingga mau menegakkan hukum. Artinya alasan hukum kita sudah penuhi. Ya, bukan begitu Pak Medan ya. Artinya penangguhan dan tahanan kota ini ada aturannya. Artinya kita bukan semena-mena. Yang kedua, alasan kita selain alasan hukum adalah kemanusiaan. Gus Nur ini sakit, dan posisinya ketika kita mengajukan permohonan penangguhan yang kedua, itu beliau sedang di rumah sakit Polri. Artinya kondisi beliau menurun dan di sekelilingnya diduga terkena COVID positif, seperti itu. Dan juga akhirnya beliau dibawa ke rumah sakit Polri, 3 hari di sana ke Mabes Polri. Artinya kita mohon dari alasan kemanusiaan tadi untuk segera dikabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Gus Nur. Kemudian dari alasan kesehatan,
kita sudah lihat bagaimana gugus tugas arahan dari Bapak Presiden juga terkait dengan penyebaran COVID ini. Nah, di rutan ini saya rasa jika memang yang bersangkutan tidak ada ya untuk melarikan diri gitu kan, tidak ada niatan untuk menghilangkan barang bukti, kemudian ada penjamin, artinya tidak ada alasan. Dari tiga sisi, hukum, kemanusiaan, dan kesehatan. Makanya kami yakin dan kami berharap mohon doa juga kepada masyarakat dan rekan-rekan sekalian, kepada umat Islam, supaya diberikan kelembutan hati lah para penegak hukum ini terkait dengan alasan hukum, alasan kemanusiaan, dan alasan kesehatan yang sudah saya paparkan tadi. Demikian singkatnya dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bacakan dan setelah ini nanti silahkan diperdalam dengan diskusi dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum tim advokasi Gus Dur, tegakkan hukum, hentikan kezaliman. Sugi Nur Harja alias Gus Dur ditangkap dengan status tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik di Cyber Bareskrim Mabes Polri terhitung sejak 24 Oktober 2020. Hingga hari ini Gus Dur telah menjalani proses penahanan berada di ruang sel tahanan Mabes Polri selama 30 hari. Berkenaan dengan hal itu, kami tim advokasi Gus Dur menyatakan, pertama, bahwa proses hukum terhadap Gus Dur adalah praktik kezaliman dan ketidakadilan yang nyata dan menjadi bukti bahwa kriminalisasi terhadap ulama adalah fakta nyata, bukan sekadar narasi, apalagi hanya opini. Proses hukum terhadap Gus Dur telah secara telanjang mempraktikkan arogansi kekuasaan dengan mengabaikan hak Gus Dur untuk diperlakukan dengan asas prasangka tidak bersalah, presumption of innocence, asas persamaan di muka hukum, equality before the law, asas tidak memihak, imparsial, asas kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. 2. Bahwa Gus Dur langsung ditangkap seperti penjahat dengan status sebagai tersangka, diduga kuat tanpa kecukupan 2 alat bukti, tanpa pemeriksaan pendahuluan atas sejumlah saksi dan ahli sebagai pemeriksaan permulaan dari rangkaian pemeriksaan perkara pidana. Gus Dur tak diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi diperlakukan langsung dengan status tersangka, dijemput paksa dan langsung ditahan. Sebagaimana diketahui saudara Refli Harun dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap kasus Gus Dur, baru diperiksa penyidik pada Selasa tanggal 3 November 2020, sementara Gus Dur telah berstatus tersangka sejak ditangkap tanggal 24 Oktober 2020. 3. Bahwa Gus Dur tidak diperlakukan sama di hadapan hukum seperti kasus yang menimpa 2 jenderal polisi, yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo, yang melalui sejumlah pemeriksaan pendahuluan. Keduanya dalam situasi pandemi ini tidak langsung ditahan sehubungan terlibat dalam kasus red notice koruptor Joko Chandra dan baru ditahan setelah berstatus tersangka. Semestinya dengan alasan yang sama, Gus Dur juga tidak langsung ditahan dan dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi, bukan langsung dijemput paksa sebagai tersangka dan ditahan. Mengingat Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah memerintahkan kepada penyidik untuk mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran pandemi COVID-19 dan menetapkan kebijakan penahanan tersangka secara selektif. Laporan Gus Dur di Polda Jawa Timur terkait adanya dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 27 ayat 3, junto pasal 454A ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE hingga hari ini tidak diproses penyidik. Gus Dur melaporkan pemilik akun YouTube Macan Nusantara atau Gus Arya yang telah menghina dirinya. Laporan itu dilayangkan Gus Dur ke Polda Jatim sejak Kamis 5 September 2019 lalu. Pada kasus lain, laporan terhadap Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar dan yang lainnya tidak ditindaklanjuti oleh Polri dengan penangkapan. Bahkan Denny Siregar hanya diundang untuk memberikan klarifikasi dan tidak hadir. Semestinya atas asas persamaan dan kepastian hukum, penyidik Polri juga menangkap dan menahan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar dan yang lainnya. Perbedaan perlakuan ini benar-benar telah mencederai marwah dan wibawa hukum dan aparat penegak hukum. Tindakan ini justru mengkonfirmasi adanya arogansi kekuasaan dalam penegakan hukum pada kasus Gus Dur. 4. Bahwa tindakan kepolisian secara nyata dan kasat mata mempraktikkan kebijakan hukum yang memihak, non imparsial, karena menolak permohonan penangguhan Gus Dur, sementara pada kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang menimbulkan kerugian mencapai 1,12 triliun rupiah,
Polri memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangkanya atas adanya jaminan dari istri tersangka. Padahal permohonan penangguhan yang diajukan Gus Dur dijamin oleh para ulama, keluarga tokoh nasional dan anggota DPR RI. Namun kenyataannya permohonan penangguhan Gus Dur diabaikan. 5. Bahwa proses hukum terhadap Gus Dur tidak menghormati asas kepastian hukum bagi Gus Dur. Sebagaimana dikabarkan media, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono pada tanggal 6 November 2020 mengatakan berkas perkara Gus Dur sudah masuk pada tahap finalisasi sehingga dalam waktu dekat berkas akan segera dilimpahkan kejaksaan. Namun faktanya pada Jumat 13 November 2020 penyidik di Cyber Polri justru memperpanjang status penahanan hingga 40 hari berikutnya. Semestinya jika berkas telah lengkap segera dilimpahkan kepada kejaksaan dan agar segera disidangkan, bukan malah memperpanjang status penahanan yang zalim terhadap Gus Dur. 6. Bahwa hingga hari ini perkara Gus Dur belum disidangkan, belum ada keputusan hukum Gus Dur bersalah, sehingga Gus Dur wajib diperlakukan dengan asas praduga tidak bersalah dan harus diperlakukan secara adil di muka hukum. Tidak ada pembedaan perlakuan terhadapnya mengingat pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 7. Bahwa jika proses hukum belum bisa dilimpahkan ke pengadilan, penyidik belum bisa melengkapi berkas, semestinya Gus Dur ditangguhkan penahanannya, atau jika tetap dalam status ditahan, penyidik dapat mengalihkan penahanan dari penahanan di rumah tahanan dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, sebagaimana surat permohonan pengalihan penahanan yang telah kami ajukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2020. Tindakan pengalihan penahanan ini juga penting selain sebagai bentuk menghormati asas keadilan dan penegakan asas kepastian hukum, juga agar Gus Dur terjamin kesehatannya. Mengingat sebagaimana telah dikabarkan media, sebanyak 48 tahanan Barreskrim Polri dinyatakan positif terpapar virus corona COVID-19. Status tahanan rumah atau tahanan kota akan lebih menjamin kesehatan Gus Dur ketimbang berada di sel tahanan Barreskrim Polri. 8. Bahwa adapun terkait materi hukum kasus Gus Dur, kami berkeyakinan Gus Dur tidak melakukan tindak pidana pencemaran dan atau menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Gus Dur dalam perkara tersebut sesungguhnya sedang menjalankan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat sekaligus sedang menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, di mana menurut ketentuan pasal 28E konstitusi kita menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar juga merupakan bagian dari ibadat dalam keyakinan akidah Islam. Hal ini sejalan dengan jaminan konstitusi pada pasal 29 ayat 2 yang menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 26 November 2020. Tim advokasi Gus Dur tertanda Ahmad Mihdan SH, Ahmad Gausiduddin SH, Aziz Januar SH, Novel Bamukmin SH, Miftahul Arif SH, Dr. Muhammad Taufik SH MH, Budi Harjo SHI, Andri Ermawan SH, Agung Sisulawudio Basuki SH MH, Dimas Aulia Rahman SH, Amirul Bahri SH, Zainal Fandi SH MH, Dadi Puji Hetero SH, Muhammad Nur Rahmat SH, Zulhaidir SH, Sodikin SH. Demikian rekan-rekan media sudah kami bacakan, dan nanti hard copy berikut juga soft copy-nya akan kami sampaikan. Tapi sebelum itu silakan jika ada hal-hal yang ingin diperdalam dari pernyataan dan juga penjelasan dari rekan-rekan sejawat kami tadi, silakan. Pertanyaan atau yang mau disampaikan, tanggapan? Ya, silakan. Alasan ditolaknya itu apa ya? Alasan ditolaknya penangguhan. Jadi begini, kronologisnya kita ajukan penangguhan 2 kali. Yang terakhir 3 kali hari ini. Sebelum yang ketiga kali itu kita sudah 2 kali. Jawaban tidak diberikan, tapi yang muncul justru penambahan masa penahanan. Karena di dalam KUHP di pasal 20 itu ada ketentuan tentang penahanan, yang memang ketentuan penahanan yang pertama itu 20 hari.
Dan itu sudah habis. Di Jumat itu ketika habis, bukannya kemudian menjawab apakah kita ditangguhkan atau tidak, malah keluar perpanjangan penahanan sampai 40 hari ke depan. Jadi kami melihat permohonan ini minimal harusnya dijawab. Misalkan mereka tidak bisa, harusnya dijawab. Karena permohonan kami tertulis. Bahkan ada jaminan dari anggota DPR RI. Ini artinya apa? Penyidik tidak menghargai permohonan penjamin dan juga penjaminnya. Semestinya kalaupun tidak dikabulkan, ada jawaban. Nah, justru jawabannya malah diperpanjang. Ini yang kami nilai tadi sebagai arogansi kekuasaan. Demikian. Ya, silakan. Pak, ini sudah 3 kali diajukan. Kalau seandainya tidak dikabulkan juga, apa yang akan dilakukan? Apakah akan mengajukan sekali lagi atau bagaimana? Kami tidak tahu karena bisa saja berkas ini selesai dan buru-buru dilimpahkan ke kejaksaan sehingga kami tidak lagi melakukan upaya penangguhan ke Polri. Mungkin langkah selanjutnya kami akan ke kejaksaan. Nah, tapi nanti kalau wewenangnya di kejaksaan, kami juga akan upayakan penangguhan di kejaksaan. Tapi biasanya kalau dikejar-kejar mereka cepat lari. Atau mungkin ada kebijakan lain. Kami sebenarnya mengharapkan kebijakannya adalah memang ini perkara bukan perkara pidana, hentikan saja gitu. Terlalu banyak perkara-perkara sumir dipaksakan di persidangan, saya khawatir jaksa malu nanti kalau bawa perkara ini di pengadilan. Jangan penyidikan yang terlalu dipaksakan ini membuat apa? Jaksa yang hadir di persidangan selaku penuntut umum malu karena berkasnya mentah. Nah, justru yang kami harapkan sebagaimana Bang Midan tadi sampaikan adalah satu sifat yang bijak. Tidak semua perkara itu menjadi pidana, dan bahkan tidak semua perkara pidana juga sampai ke pengadilan. Ini adalah himbauan dari kami, dan ada mungkin tambahan-tambahan dari Bang Midan. Silakan Bang Midan. Kalau melihat beberapa perbandingan tentang kondisi hukum, ya, politik dan kondisi hukum pada saat ini, justru kami menghimbau, ya, melalui Kapolri yang pada saat ini adalah membawahi para penyidik, ya, yang melakukan penahanan, seyogianya mengambil sikap karena tersangka yang saat ini klien kami itu dalam kondisi sakit bisa memberikan kebijakan untuk dialihkan status tahanannya, ya, dari tahanan rumah tahanan menjadi tahanan kota. Ya, ini sesuatu yang barangkali bijak. Oleh karena itu, dan itu jauh dari persoalan mengabaikan persoalan hukum. Tidak, karena memang mekanisme itu adalah mekanisme yang bisa menunjukkan kebijakan, menghimbau agar Kapolri penyidikan memberikan status pengalihan tahanannya dari tahanan rumah tahanan jadi tahanan kota. Itu barangkali itu karena mengingat beberapa kasus yang kalian para wartawan juga tahu, bisa membanding-bandingkan, ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh kami di dalam statement yang kami sampaikan dengan beberapa uraian dimaksud. Saya pikir demikian. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Tadi kan dikatakan bahwa ini nggak ada pidananya, tapi dipaksakan, gitu ya. Kalau benar seperti itu, artinya kan ada potensi melanggar peraturan undang-undang juga melanggar hak asasi manusia, gitu ya. Ada nggak misalnya rencana untuk melaporkan Polri misalnya ke Kompolnas atau juga Ombudsman? Baik, Pak Aziz bisa dijawab dulu. Ya, terima kasih. Kalau untuk hal-hal tersebut sudah ada di rencana kita. Terima kasih pertanyaannya. Kita akan jelaskan bahwa hal-hal tersebut biasa kita jalani. Kemudian hal ini juga nanti menunggu arahan dari para senior. Kita akan proses. Tapi potensi itu tadi sebagaimana dikatakan oleh Bang Ahmad sudah ada, sehingga kita akan mengajukan kedua lembaga tersebut. Demikian. Silakan lagi. Ya. Kalau seandainya mentok ya, tahanan kota tidak dilakukan gitu oleh Polri, tidak difokuskan, apa yang dilakukan? Nah, kalau hukum selanjutnya apa yang dilakukan oleh Bupati Gresik sendiri? Jadi begini ya, yang pertama saya ingin jelaskan ulang, menahan tersangka itu bukan hak penyidik, itu wewenang. Artinya apa?
berdasarkan kewenangannya juga penyidik bisa memberikan penangguhan, dan berdasarkan kewenangannya juga penyidik bisa melakukan pengalihan penahanan. Dan ini bukan asbun, apa yang kami mohonkan itu diatur semuanya di KUHP 20 sampai 22 KUHP itu ada aturan rinciannya. Di pasal 22 KUHP itu jenis tahanan, ada tahanan rumah tahanan negara, ada tahanan rumah, ada tahanan kota. Artinya ketika penyidik meluluskan permohonan bukan berarti ini hukum nggak jalan. Silahkan dilanjutkan, karena kita juga ingin tahu apakah benar materinya yang didakwakan tadi atau disangkakan tadi. Jadi saya ingin tegaskan bahwa yang pertama, menahan itu bukan hak tapi wewenang. Kedua, ada syarat-syarat di sana. Tadi disebutkan ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti, kekhawatiran melakukan tindak pidana lagi, kekhawatiran akan melakukan hal-hal yang itu menurut mereka tidak pas. Itu sudah dijamin. Dijaminan yang dijamin oleh istri, para ulama, keluarga tokoh nasional, anggota DPR RI. Kalau saya tadi tidak menyebut karena bagian dari etika, tapi tadi sudah disebutkan dari DPR RI, siapa namanya juga sudah disebutkan. Itu menjamin tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan tindak pidana lagi. Menghilangkan barang bukti bagaimana? Semua bukti sudah disita. Nah, jadi konstruksinya demikian. Tapi kalau misalkan, loh ini hak kami penyidik, silakan saja, kami tidak mengabulkan, itulah yang kami sebut tadi jadinya arogansi, bukan penegakan hukum. Nah, hari ini kami ingin menguji apakah Polri sedang menegakkan hukum atau sedang memamerkan arogansi kekuasaan. Dan yang paling benar memang Pak Presiden turun tangan untuk memberi himbauan agar apa, rel hukum ini kembali kepada rel hukum, tidak goyang-goyang ke rel politik. Ini yang kami tegaskan, itu fokusnya di situ. Begitu. Yang lain? Cukup? Baik, ketika cukup, sebelum saya tutup, saya persilakan Bang Aziz untuk closing statement. Baik, terakhir kami di sini sekali lagi tidak henti-hentinya untuk menghimbau dan meminta ya kepada pihak penegak hukum, mari kita tegakkan hukum dengan adil, dengan proporsional, dengan profesional, tanpa memandang suka tidak suka, benci atau tidak, pro atau tidak dengan pemerintah. Mari kita bersikap profesional dan kita menjunjung tinggi penegakan hukum, menjunjung tinggi kemanusiaan, memperhatikan juga aspek-aspek kesehatan. Oleh karena itu harapan kita segera Gus Nur untuk diberi penangguhan penahanan terkait alasan hukum, alasan kemanusiaan, dan alasan kesehatan yang harus segera dilaksanakan. Mengingat beliau ini warga negara Indonesia, ulama yang hak-haknya dilindungi oleh undang-undang. Apalagi di situ potensi untuk tertular virus COVID-19 sangat besar. Jadi kita mohon, karena alasan kemanusiaan, kesehatan, dan alasan hukum, untuk saudara kita, ulama kita Gus Nur diberikan penangguhan penahanan minimal tahanan kota. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Mida, silakan. Sekali lagi bahwa melihat perkembangan situasi politik dan hukum, maka kembali segera menghimbau, meminta kepada Kapolri untuk melakukan kebijakan-kebijakan keadilan yang berdasarkan ketentuan hukum agar Gus Nur dialihkan status penahanan di rumah tahanan negara menjadi rumah tahanan Bareskrim ya sekarang, cabang Cipinang menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala dan balasan yang melimpah. Mohon maaf jika ada penyambutan dan juga perlakuan kami yang kurang berkenan. Demikian pernyataan kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.